Ma'asyiral muslimin, kita akan membahas tentang mendulang faedah dari dua binatang yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Pertama, seekor kucing, dan yang kedua seekor lalat. Bagaimana kisahnya? Kenapa pula dua binatang ini menyebabkan orang masuk neraka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala rajulun nara fi dhubabin. Ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada orang masuk neraka pun karena seekor lalat. Kemudian hal itu diceritakan dan ditanyakan, kenapa pula orang bisa masuk surga karena lalat, dan kenapa pula orang bisa masuk neraka karena lalat? Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kemudian menceritakan tentang kisah dua orang laki-laki. Dia mengatakan, marra rajulani muslimani ala qaumin ya'kufuna ala sanamin. Jadi ada dua orang yang lewat di sebuah perkampungan, di situ ada berhala. Dan orang tidak bisa lewat dari kampung itu kecuali harus berkorban kepada berhala yang merupakan sesembahan orang kampung itu. Kalau tidak, maka tidak akan diberi jalan. Akhirnya kemudian lewatlah salah satu dari kedua orang itu melakukan safar, dan tidak ada jalan kecuali harus lewat kampung yang ada berhalanya itu. Maka ditahanlah orang ini. Kemudian orang-orang pun mengatakan, qarriba li sanamina qurbana. Kalian berdua tidak boleh lewat kecuali kalian harus berkorban untuk patung-patung kami ini. Maka salah satu dari keduanya mengatakan, la nusyrik billahi syai'an. Tidak mungkin kami menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, qarriba ma syi'tuma walau dubaba. Pokoknya kami tidak tahu. Yang jelas kalian berdua harus berkorban untuk berhala kami walaupun seekor lalat. Kemudian berundinglah dua orang ini. Gimana ini? Kalau kita tetap kemudian berkorban untuk berhala ini dengan seekor lalat, tentu kami atau kita telah menyekutukan Allah. Tapi kalau tidak, mereka tidak akan memberikan jalan kepada kita, atau boleh jadi kita akan dibunuh. Akhirnya kemudian sepakatlah keduanya untuk tidak berkorban, karena ini kesyirikan masalahnya. Akhirnya kemudian marahlah orang kampung itu.
ketika dia hendak melanjutkan perjalanan dan tetap ingin lewat situ karena tidak ada jalan lain, dibunuhlah salah satu dari dua orang ini, dan yang dibunuh ini Allah takdirkan masuk surga. Kemudian kawannya karena melihat kawannya dibunuh gara-gara tidak mau berkorban walaupun dengan seekor lalat, ketakutan dia. Akhirnya kemudian dia pun fa'aqada dubaban fa'alqahu ala sanami wa dakhala an-nar. Akhirnya dia pun menangkap seekor lalat, kemudian lalat ini dilemparkan ke patung berhala yang disembah kaum itu. Kemudian dia melanjutkan perjalanan dan Allah takdirkan di tengah jalan dia jatuh kemudian meninggal. Fadakhalan nar, Allah masukkan dia ke neraka. Lihat, sebenarnya kalau dia mengikuti sikapnya seperti kawannya, tidak mau menyembelih walaupun dengan seekor lalat kepada berhala, kemudian dia sampai dibunuh, maka orang ini pastikan masuk surga. Tapi ketika kemudian dia menangkap seekor lalat kemudian melemparnya ke berhala itu, berarti dia telah mendatangkan dosa yang sangat besar, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kurban itu adalah ibadah. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Allah. Wa shalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua dikisahkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi suatu ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasul. Belum pernah terjadi gerhana matahari total di zaman Rasul kecuali kala itu, sehingga Rasul ketakutan dan juga para sahabat disangkanya mau kiamat. Lah ketika kemudian terjadi gerhana itulah Nabi SAW sholat. Kemudian setelah sholat gerhana, kemudian Nabi SAW sebelum khutbah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla peristiwa-peristiwa yang akan berlaku. Diperlihatkan neraka dan para penghuninya. Salah satunya kata Nabi SAW, "Urida alayya kulla syai'in", telah ditampakkan kepadaku segala sesuatu. Salah satunya fa uridat alayyal jannatu wa uridat alayyan nar, surga dan neraka ditampakkan kepadaku. Kata Nabi SAW, fara'aitu fiha, aku melihat di dalam neraka itu imra'atan min Bani Israel, seorang perempuan dari perempuan-perempuan Bani Israel, tu'adzabu fil hirratin laha rabatatha, dia diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka karena seekor kucing yang disiksanya. Falam tut'imuha walam tada'ha ta'kul min khasha'isil di mana dia memiliki dan merawat seekor kucing tapi tidak diberi makan, sehingga kucing ini karena terkurung terpaksalah dia menangkap rayap-rayap yang lewat di sekitarnya saja. Mungkin ada semut ditangkap dimakan, ada kecoa ditangkap dimakan, ada binatang-binatang kecil yang kebetulan lewat di situ. Karena dia tidak bebas, dia tidak diliarkan, dia sengaja kemudian dikandangkan tetapi tidak diberikan makanan, tidak diberikan minuman, sehingga dia mati kelaparan ataupun mati kehausan. Berarti wanita ini telah menyiksa binatang. Makanya Nabi SAW, udzibatim ra'atu fi hirratin habasatha,
seorang wanita ini masuk neraka gara-gara seekor kucing yang ditahannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat, terkadang ada orang hobi binatang. Anda boleh hobi binatang, hobi kucing, hobi ayam. Yang jelas binatang itu bukan binatang-binatang yang diharamkan, seperti anjing, babi gitu ya. Tetapi ingat, ada hak-hak binatang. Mereka juga sama dengan kita perlu minum, mereka juga sama dengan kita perlu makan, perlu menikah, perlu senang. Karena ketika seseorang kemudian berbuat baik kepada binatang, maka jaminannya juga surga. Makanya Nabi SAW ketika melihat ada kambing yang disiksa dan hendak disembelihnya, Rasul mengatakan, apakah kau akan membunuhnya 2 kali? Sudah kau siksa, kau sembelih, itu bahasanya. Jadi Islam itu sempurna mengajarkan bagaimana kasih sayang kepada binatang. Bahkan dalam pasukan perang, ketika ada seorang sahabat kemudian mengambil salah satu anak burung karena mungkin ingin dipelihara gitu ya. Sama dengan kita kalau ada lihat burung cantik ada anaknya kemudian kita bawa pulang. Tiba-tiba ketika sahabat ini mengambil salah satu anak burung itu, induk burung ini putar-putar di langit mencari anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang telah memisahkan anak dengan induk burung itu, kembalikan anak itu ke tempatnya. Itulah kasih sayang Nabi SAW kepada binatang. Dari sini juga ada faedah yang sangat besar, bahwa terkadang ada dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, ataupun terkadang ada dosa-dosa besar yang dianggap kecil. Makanya Allah mengatakan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Terkadang ada manusia itu menganggap perkara-perkara itu remeh, padahal di sisi Allah perkara itu besar. Seperti di sini, apalah seekor lalat, apalah seekor dubab, seekor ulat, seekor lalat, apalah itu binatang kecil. Tidak ada orang yang mengkonsumsi lalat, bahkan jijik kita melihat lalat. Tapi kenapa pula seekor lalat ini bisa memasukkan orang ke neraka? Ya tadi kisahnya, karena seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah dan berkorban kepada selain Allah dengan seekor lalat. Dari sini banyak dosa-dosa yang mungkin dianggap remeh manusia. Ah, ini kan lalat saja. Bukan masalah lalatnya, tapi masalah niat kita ini, ibadah kita ini diselewengkan kepada selain Allah. Makanya ada perkara-perkara kecil yang tidak sadar memasukkan orang ke neraka. Ini diantara faedah hadis tentang masalah 2 binatang penyebab orang masuk neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, lalat merupakan serangga yang kerap menempel pada kotoran serta makanan, sehingga kehadirannya di rumah kerap dianggap sebagai hama pengganggu. Lalat yang menempel pada makanan juga bisa menjadi sumber dari bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan berbagai bakteri sumber penyakit lainnya. Siapa sangka makhluk kecil pengantar noda seperti lalat ternyata bisa menjadi sebab seseorang masuk surga atau neraka. Seperti apa kisahnya? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam.
Satu lagi tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Dikutip dari buku Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ahmad berkata, kami diberitahu Abu Muawiyah, kami diberitahu Al-A'mashi dari Salman bin Maisyarah dari Thariq bin Syihab yang memakrufkannya bahwasannya Nabi SAW bersabda, seseorang masuk surga disebabkan seekor lalat dan seorang lainnya masuk neraka disebabkan seekor lalat. Para sahabat yang bingung kemudian bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Ada dua orang laki-laki, jawab Rasulullah, yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu melainkan dia harus berkorban atau memberikan sesaji sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah. Ia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Rasulullah meneruskan, mereka mengatakan berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Orang tani kemudian menangkap lalat dan mengorbankannya. Karena pengorbanan tersebut mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan, karena sebab itulah ia masuk neraka. Mereka kemudian memerintahkan satu orang lagi untuk berkorban serupa seperti yang sebelumnya. Berkorbanlah. Yang menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka pun memenggal lehernya, karena itulah ia masuk surga. Demikianlah keadaan dua orang manusia yang ujung nasibnya berbeda. Karena salah satunya harus di neraka selama-lamanya dan yang satunya di surga selama-lamanya. Padahal keduanya sebelumnya adalah sama-sama seorang muslim, hanya karena wasilah seekor lalat. Manusia seringkali menganggap remeh masalah bahaya syirik. Padahal seseorang bisa saja terjerumus dalam kesyirikan, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut syirik yang menyebabkan dia terjerumus dalam neraka nantinya. Oleh karena itu, sahabat Anas berfatwa, kalian mengamalkan suatu amalan yang disangka ringan, namun kami yang hidup di masa Nabi SAW menganggapnya sebagai suatu petaka yang amat besar. Sahabat yang beriman, dari kisah tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya apa-apa yang diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, yakin semuanya ada manfaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin atau peringatan bagi orang yang lalai, Abu Laits Asy-Syamarkandi menceritakan kisah penciptaan akal atau al-aqlu dan nafsu atau nafsun atau nufusun. Saat penciptaan keduanya, ternyata nafsu memiliki karakter yang degil, keras, dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam paparannya, Abu Laits As-Samarkandi menukil sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Beliau menerangkan ketika Allah Ta'ala menciptakan akal, maka Allah berfirman yang artinya, wahai akal, menghadaplah engkau. Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai akal, berbaliklah engkau. Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai akal, siapakah aku? Lalu akal pun berkata, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, wahai nafsu, menghadaplah kamu. Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lalu Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju atau neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan maka Allah Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata,
Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa. Kisah ini memberi kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan atau mengawal nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'ul hawa fayudallika an syabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Shad ayat 26. Untuk diketahui, nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Nafsu bisa diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang dan kehendak atau keinginan atau kecenderungan atau dorongan hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Meskipun bukan hal yang mutlak buruk, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Sedangkan hawa nafsu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batasan syariat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Sahabat yang beriman, demikian kisah penciptaan akal dan nafsu. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufiknya sehingga kita bisa mengendalikan dan menundukkan nafsu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.